Kalau jalan itu susah, sholat itu kayak nggak khusyuk gitu. Jangan tendang, jangan tendang. Astagfirullahaladzim, ada yang narik pada akhir. Astagfirullah. Ya Allah, siapa yang membuatnya sakit kepala? Marahlah aku. Aku bersepakat denganmu. Aku serahkan kembali. Sabar, tangannya aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakinah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini sudah ada tamu ke markas Mata Langit, keluarga dari Bandung. Di sebelah saya ini adalah Ibu Nurbaiti ya Bu ya. Usianya berapa Bu? 68. 68 tahun. Beliau mengalami sulit berjalan, seperti lumpuh gitu ya, sulit berjalan, terus berat di pundak dan banyak keluhan lain yang di luar nalar. Beliau diantar oleh anak dan menantu. Ini Bapak Rinaldi putranya dan ini Ibu Pitra. Ini menantunya. Nah, gimana keluhan awalnya gimana Ibu Nurbaiti ini? Keluhannya pertamanya kan kalau jalan itu susah, udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Iya. Jadi kalau kayak sholat itu kayak nggak khusyuk gitu. Misalkan yang dibaca apa nanti matanya kemana gitu kalau dia lagi sholat juga. Tapi saat itu masih bisa berjalan yang 2 tahun itu yang masih bisa berjalan dia. Nah, terus berat di kaki. Iya, di kaki, di pinggang, di pundaknya, tangannya katanya. Kepalanya sering juga sakit. Tapi sudah dibawa ke dokter? Udah. Apa diagnosanya? Kalau dicek Pak itu ya dia bagus kan. Nggak ada ini bagus, pokoknya kalau udah dicek ke dokter juga bagus hasilnya. Nah, setelah dari dokter tidak ada jawaban, apakah sudah mencoba ke alternatif? Udah ke Bekasi, udah dibawa ke orang ini juga gitu. Orang pintar juga. Terus apa hasilnya? Tetap aja tambah parah. Izin Ibu Nurbaiti, apa yang dirasakan sekarang? Ini sakit. Sakitnya Iya. seperti apa? Tulangnya yang sakit atau Tulang sakit. sebelah kiri atau dua-duanya? Ini Yang kiri yang parah ya. Terus apa lagi Bu yang dirasakan? bekaku. Kaku, Ya. ke kram. Kram, terus pundaknya berat sekarang. Ya. Sakit ini. Tapi kalau mimpi buruk pernah nggak Bu? Apaan? Mimpi buruk. Kayak buaya, dikejar buaya, Nah, apa itu mimpi harimau, ada nggak? Kalau tidur susah apa nggak? Jadi memang, maaf ya, saya potong. Iya, gimana Bang Lima? Sebelum Ibu tadi cerita mimpi buaya tadi, saya memang lihat ada sosok buaya di badannya. Seperti buaya putih begitu, ada memang siluman harimau, habis itu ada satu lagi kayak makhluk tinggi hitam bertaring berbulu. Tapi kalau yang buaya ini saya lihat lebih kayak dulu mungkin ada leluhur yang pernah mungkin ada pertemanan gitu dengan sosok makhluk itu gitu. Itu memang makhluk air ya, makhluk sungai. Iya. Yang kita nggak tahu mungkin dari leluhur dulu mungkin ada keterikatan apa gitu, pertemanan sama makhluk-makhluk seperti itu gitu. Dan namanya orang zaman dulu kan kita nggak tahu ya, pasti ada-ada aja gitu, menganut ilmu kebatinan gitu, sebagai mungkin dianggapnya untuk penjagaan atau perisai atau apa, tapi di sela-sela terjadi sakit seperti ini, jadinya jadi nggak konsentrasi dari fokusnya hilang gitu. Jadi itu yang mengganggu ibadahnya ya? beribadah Ngaji pun juga kemarin bisa, sekarang nggak bisa. beribadah pun jadi nggak bisa gitu. Jadi kayak dibuat lupa, kayak dibuat nggak fokus. Jadi kan ada sosok-sosok makhluk itu berperan gitu. Jadi ada pengaruh gitu dari sosok makhluk itu. Kalau dia masih bersarang di badan, itu fokus itu akan terganggu terus. Yang dikhawatirkan pada saat daya kesehatannya makin menurun, dia semakin menguasai nanti makhluk itu. Sampai di titik ya maaf nanti kalau kita bisa nggak sadar atau kita koma, dia malah yang berperan. Nanti jadi melawan, mengamuk, marah-marah. Itu
itu udah sering terjadi dan sering pengalaman saya sering melihat hal-hal seperti itu gitu. Karena memang di badan kita ini tidak boleh ada satupun bangsa jin, baik jin yang kita undang secara ilmu maupun jin nasab, jin nasab maupun jin yang dipelajari dulu oleh leluhur kita yang sampai detik ini masih mengikuti anak cucunya. Jadi itu harus steril, harus bersih. Nah, jadi untuk mempermudah kesembuhan juga, kesembuhan orang yang sedang mengalami sakit. Berarti Seperti itu. yang sudah terdeteksi paling adalah makhluk tapi dari leluhur ya. Nah, kalau kiriman orang ada nggak di badannya Ibu Nurbaiti? Kalau kiriman sih kayaknya nggak ada sih ya, nggak ada kalau menurut saya lihat tuh nggak ada. Kalaupun ada, itu pun nggak begitu fatal sebenarnya. Ibu sendiri secara pribadi masih bisa menahan. Tapi karena berhubung bertambahnya usia, fisik mulai melemah, jadi terakhirnya dominannya makhluk itu menguasai. Jadi badan bertambah berat, bahu bertambah berat, kepala suka sakit pastinya, peredaran darah jadi nggak lancar karena makhluk itu duduk di badan. Kalau Ibu mengetahui pengobatan mata langit dari mana? Dari Teh Dina. Oh, dari Ibu Nina. Oh ya, dari rekomendasi teman ya. Iya. Nah, terus yang membuat Ibu akhirnya menyetujui apa? Apa sudah lihat video pengobatan kami? Udah di YouTube udah ada. Mudah-mudahan ini ikhtiar terakhir ya. Iya. Diijabah Allah doa-doanya ya. Ibu panas atau gimana? Panas. Atau ganti kerudungnya ada yang lain? Udah. Panas. Gimana Iya. Bu rasanya? Panas. Oh, enggak betah. Beliau masih sehat ini kayaknya saya garang orangnya. Saya rapiin ya. Orangnya Iya. orangnya garang. Baik, Allah Akbar. Oke, Mang Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan tendang-tendang, jangan tendang-tendang. Tenangkan diri. Allah Akbar. Tenangkan diri. Kita komunikasi dengan makhluk yang mengganggu Ibu. Biar kita korek. Apa ganggu Ibu saya? Ya. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Suaranya kayak ini ya, kayak harimau ya. Emang pernah mimpi harimau? Ibu. Oh, belum diceritain tadi. Jadi Baru-baru ini. Beliau cerita mimpi harimau. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab dia nggak? Enggak. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami? Pulang. Apa? Kamu bicara apa tadi? Pulang. Suruh Pulang. Kenapa disuruh pulang? Kan enak di sini. Kenapa mau pulang? Kenapa ganggu mama saya? Mari kita pulang, katanya ngajak pulang. Kenapa emangnya kok disuruh pulang? Orang sini mau berobat kok. Lebih baik kita pulang. Nggak mau, orang mau berobat. Kenapa? Tapi kok nggak bahasa Padang ya? Kenapa nggak bahasa Padang? Kenapa? Kenapa kok nggak bahasa Padang? Coba aja coba ajak bahasa Padang. Bisa bahasa Padang nggak? Coba mbaknya ngajak ngomong. Ajak ngomongnya bahasa Padang langsung. Coba. Coba nanya. Angku sia. Kau baga dua, Mak. Kamu tuh siapa sih sebenarnya? Ini kok kayak Kayak ini. sulit bicara ya. Kayak babi. Kayak celeng. Kayak babi, tadi kayak harimau. Tadi harimau, ini kayak Oh, jadi udah ganti maksud. kayak celeng ini. Kayak babi. Jadi, apa yang kamu lakukan di badan Ibu Nurbaiti? Kamu ini siapa sebenarnya? Suka sakit ya? Iya. Nah, itu dia. Dia duduk ini. Jadi, yang kamu lakukan apa di badan Ibu? Yang bikin sakit di pinggangnya berarti kamu. Siapa yang suruh? Lebih baik tinggalkan tempat ini. Kenapa nggak mau? Pokoknya kalau belum beres, belum diobati nggak akan pulang. Kamu jawab dulu, apa tugasmu di badan Ibu? Bikin apa? Kau baik-baik saja katanya. Dipengaruhi biar nggak merasa sakit. Ngapain aku bawa kesini, orang aku sehat gitu loh. Terus, sudah berapa lama kamu di badan Ibu? Apa?
Oh, aku tidak apa-apa katanya. Mana bisa bilang begitu, orang ibunya susah berjalan. Yang buat ibu sakit kakinya siapa? Kamu ini sebenarnya siapa? Kok bisa di badan beliau? Kok bisa ngikutin beliau? Siapa kamu? Jawab dulu, kamu tuh siapa? Yang suruh siapa? Nanti bakal pulang kalau udah beres. Yang buat kakinya susah berjalan siapa? Apa? I, dia nulis huruf I. Sebentar. Apa itu? U. Laki perempuan? N. Jadi mana U, N, dan I. Ya, I. Terus? Oke, perempuan. Coba duduk, bisa nggak kita bicara baik-baik? Pinggangnya sakit. Hah? Iya, pinggang sampai bahu. Iya. Oh, berarti dia duduknya di seputar punggung ya? Itu yang duduk di punggung Ibu Nurbaiti itu wujudnya apa? Makhluk? Mau dia nih nggak mau ini, mau nyimpen biar nggak ketahuan. Bukan kau. Tuhan, kamu bukan kau yang Loh, tujuannya bukan kau yang utama. Berarti artinya bukan ibu tujuan utamanya. Lalu siapa? Targetnya yang diserang siapa? Kenapa ibu yang jadi korban? Coba yang jelas bicaranya bisa nggak? Jadi tujuannya untuk siapa dan yang nyuruh siapa? Hah? Laki-laki. Namanya? I N T. Hubungannya apa dengan Ibu Nurbaiti? Ngeyel ngajak pulang. Itu hubungannya apa lagi itu? Akan ku ceritakan semua itu. Kenapa nggak boleh ada yang melarang kamu cerita? Kalau kamu nggak mau cerita ya pilihannya dihancurkan kamunya, gimana? Tameng. Maksudnya gimana? Tameng. Tameng itu dapat dihancurkan maka kami lebih mudah untuk menghancurkan segalanya. Kalau tameng itu bisa didobrak, maka kami akan mudah menghancurkan segalanya. Yang dimaksud apa ya? Mungkin karena ibu ada tameng sehingga harusnya posisi lebih parah dari ini, tapi cuma segini gitu mungkin ya. Coba jelasin. Berarti ibu punya perisai, ya kamu jadi gagal gitu. Targetmu mau jadiin ibu seperti apa? Apa? Kepalanya? Ibu suka sakit kepala? Sering. Oh. Targetmu gimana? Kepalanya dibuat apa? Seakan kamu termakan oleh usia. Seakan-akan kau termakan oleh usia. Jadi keluarga itu berpikir, oh ya maklum lah namanya udah tua, Iya. pikun, Penyakit lupa, tua. nggak bisa ibadah. Padahal ternyata ada kerjaan mereka. Jadi targetnya bagaimana ini? Lebih parah dari itu. Kakinya kenapa? Sulit berjalan. Sakit ya? Iya. Mau dibuat lumpuh? Akan mengalami pembuangan cairan dari kelamin. Pembuangan cairan dari kelaminmu. Masih normal nggak pipisnya atau apa? Pipis dulu sering. Oh, sering pipis. Maksudmu gimana? Kalau pembuangan cairan karena kencing kan wajar, namanya manusia. Yang dapat membatalkan itu. Oh, yang
dapat membatalkan wudhu, jadi dibuat pipis terus. Biar nggak bisa ibadah. Iya Maya gitu. Iya kan? Biar nggak punya wudhu. Iya. Kenapa dihalangi ibadahnya? Wudhunya aja dibatal-batalin gara-gara pipis. Sudah dibuat lumpuh, pikirannya dibuat sakit, kepalanya dibuat ibadahnya nggak bisa. Kenapa? menghancurkan sebuah benteng-benteng Kami harus menghancurkan benteng-benteng itu. yang Jadi ibu punya benteng ya? kedekatannya kepada Kedekatannya kepada Tuhan harus dihancurkan dulu. Jadi ibadah ibu tuh dibuat kacau gitu, nggak fokus, nggak khusyuk, Iya. ngaji lupa, Iya Maya lupa. mau wudhu dibuat batal mulu, nggak jadi ibadah. Jadi mau jauhin sama Tuhan. Karena Kalau perisai jauh ibu sama kan- Tuhan kan dia lebih leluasa. Sampai akhirnya kamu mau buat dia sampai akhir hayatnya tersesat gitu, ikut bangsa kamu, ikut setan kayak kamu. air kehidupannya Biar akhir kehidupannya jauh sama Tuhan. Nauzubillah bin jalik, kamu setan kamu. Jauh dari Allah, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ada yang narik pada akhir. Allah Akbar. Udah mau masuk asar dia, jadi Tunggu azan udah dulu panas. Udah mau ajan begitu, udah panas dia. Itu makhluk itu kalau azan biasanya Kasih kabur, minum Bu. lu. Kalau makhluknya yang jahat dia kepanasan dengan azan. Tapi kalau makhluk yang baik Ntar lagi kita sambung ya, habis ajan asar ya, biar azan dulu. Bu, jadi ceritanya gimana Bu? Pernah dibawa ke pengobatan tempat alternatif, Alternatif, terus ya. dipasang apa di Dipasang paku di punggungnya. Di mana nih, di sini? Ya, di pinggang. Iya di pinggang. Terus Katanya di tulang belakangnya. Iya. Terus Buat bisa jalan, buat saraf-saraf urat sarafnya tuh biar bisa maknya jalan cepat. Nah, waktu itu Ibu sempat bertanya. Iya, Kalau saya bertanya mau di- buat apaan itu, Nah, saya bilang gimana? itu. Itu Bu buat ini katanya biar maknya cepat jalan, buat ini urat sarafnya yang mati itu biar bisa jalan lagi katanya. Nah, Ibu sempat bertanya dalam hati, kalau yang pasang ring kan harusnya dokter, ini bukan Iya, dokter kok. saya bertanya yang masang kan suaminya. Saya pergi ke istrinya, Bu itu yang dipasang sama suami Bu sama si bapak apa, Bapak Haji, saya bilang itu. Itu mah ring, katanya suaminya ring. Saya nanya ke ibunya, itu mah susuk Bu, cina gitu. Oh, saya kan suami saya udah bareng sama adiknya ini. Oh ya biar cepat mak jalan, pasang aja gitu. Ya namanya ibu pengen supaya orang tuanya cepat sembuh, ya udah ikut aja dulu Iya, gitu ikut ya. aja ke Nah, saya curiga kayak makhluk yang tadi itu yang dipasang itu, karena dari tadi dia bilang iya di nah, situ. gitu. Tadi efeknya apa, ada perubahan setelah dipasang itu? Jadi bisa jalan atau gimana? Enggak ya. Malah Malah lebih seram ya tampangnya maknya. serem gimana? Ibu Kalau melihatnya lagi seperti dilihat gage itu melotot kayak gini gitu. Wajahnya kan kelihatan. terus ibadahnya juga jadi malah makin Malas. Nah, jadi ini jadi pembelajaran supaya hati-hati ya memilih Iya. pengobatan ya. Oh gitu. Ya kan kita kan nggak tahu Panglima, ternyata makhluk ternyata apa yang dipasang itu yang tujuannya untuk pengen sembuh kok malah ini kesaksian dari keluarganya malah makin parah gitu. Pas lagi Emang di rumah juga suka kayak gitu? dibantu. Suka buka-buka, Iya, suka buka kerudung. Ini kan Di rumah gitu juga. Suka. ayo pakai Hah? lagi. Nih kita lanjutkan aja ntar semua. Allah Akbar. Oke. Awas. Astagfirullah. Oke, kita lanjut untuk introspeksi makhluknya ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya tuh, matanya kok di semua. Iya. Ibu maju sini satu. Ibu boleh tanya-tanya loh. Dekat lagi ke saya. Saya bantu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini macam bagadu. Macam ini begitu. Padang ini mungkin leluhur ibu. Coba tanya bu. Ayo. Aku nggak Kena- tahu bahasa Padang. Kenapa? Awak terusi ona. Kurang jelas. Nggak jeleh dah apa? Terusi bagadu. Oh tahu sih bagadu. Waang bagadu. Siapa bagadu ah? Yo, macam awak di lalu. Tak bangunlah awak di. Oh, manga dalam tubuh mak. Yo, Manga dalam tubuh mak. yo, apa nak? Yo, bapak ngama. Sia nanti bogo. Maaf boleh nggak bahasa Indonesia biar kami semua paham. Sia nanti bo. Nak macam tahu yo. Awak siapa apa? Siapa ya? Ya sia. Artinya apa bu? Siapa yang ini? Jadi Siapa beliau- dia? Makhluk ini ada di badan. Iya. Tapi siapa dia belum. Siapa? Ini leluhurnya. Makhluknya sejenis apa kok serem? Sudah berapa lama di badan Bu Nurbaiti? Lalamu di badan Bu Nurbaiti. Dah lama. Oh, Dari- berapa tahun? Lautan ah. Hutan ah. Oh, hutan. Oh, sudah Di nih. hutan. Nah, ada di hutan. Oh, asalnya dari hutan. Di hutan yang di mana? Dari mana di Masang? Yo, Oh. Di mana, Bu? Di namanya kebun itu Masang. Di daerah Kebun Padang. daerah sawit. yo. Oh. Sian nama nggak dua mak dalam badan nama. Awak ni. Oh. Sian nama awak tu? Nama Nama nggak dia dua? mau nulis sesuatu. Coba. R. Laki atau perempuan? Laki awak ni. Oke, namanya apa kalau laki panggilnya? Buya atau apa? Kalau Oh. laki-laki tua bahasa Padang. Laki tua Ajo. Ajo, oke. Aku panggil Ajo boleh ya? Yo. Oke, jangan marah-marah lah. Tujuannya apa? Macam mana marah? Tak bergaduh awak nak begini. Oh, cara bicaranya memang begitu. Yo. Jadi sudah berapa lama di badan Ibu Nurbaiti? Ke juara-juara gitu, Oh, ke juara. pendekar. Lama ya. Dari lahir. Apa Oh, apa? Yang nyuruh siapa? Penjaga hutan. Oh, penjaga hutan. Siapa nak berani? Tak ada nak berani. Luasnya hutan tu. Banyaknya harimau. Oh, Ajo di penjaga hutan dulunya ya? Penjaga hutan dulu Yo, Kok bisa ada di badan Bu Nurbaiti? Hubungannya apa? keluarga. Keluarga. Keluarga dari mana? Apa ni? R. Siapa Nama bapaknya? bapaknya Ibu? Nama bapaknya Namanya bapaknya Ibu Nurbaiti? Ada R-nya enggak? Bulo. Kakeknya bapak siapa namanya? Ada R-nya enggak? Nggak tahu. Sudah berapa turunan ini yang ke Bu Nurbaiti? Luasnya tanah yang. Oh, luas tanah. Iya, tanahnya luas 10 hektar. Yo, Di Padang. macam mana dapat no tanah tu luas tu lah. Dapat apa aja doy? Tapi no. Oh, Nah ya orang. Gimana? Ibu paham ya? Apa katanya? tanah di Masang. Apa Ibu didorong kemari? Dorong Mas, biar sini taruh kemari. Mau taruh sini Bu, boleh Bu? Biar ikut jaga. Ajo mau bicara sama Bu Nurbaiti. Ya udah, boleh Pak, dorong sini Pak. Kita jagain Pak. Suka kewaang. Air suka kewaang. Artinya apa Bu? Suka ke kamu, Cen. Oh, Dia suka. kenapa suka sama Ibu Nurbaiti? Ada disuruh perintah jaga dulu sama leluhur beliau. Oh kan, benar. Anton Pangewa di awal tadi dari leluhurnya dulu suruh jagain, tapi berefek tidak baik ke kesehatan beliau. Oh, iya. Ini sosoknya apa sih Bang Lima? Kayak King Kong gitu. Maaf, Jangan nak mulut no. kok gitu Jaga badannya mulutnya aja. Jaga mulutnya aja. gede? Jadi kayak apa? Ceritakan kondisi, deskripsikan coba. Kalau Ajo itu seperti apa? Ya balua. Ya petua balua luasa. Masak. Yo. Mana Tak. Paham Ibu? Siapa yang berani? Berdua-dua. Dan hutan seluas itu dimiliki oleh pribadi. Keluarganya menikmati keluarga. Oh,
seluas itu tak ada sembarang orang memiliki. Oh, jadi waktu saat Tanahnya luas. Iya, siapa yang tanahnya luas? Ini. berarti artinya kepemilikan tanah itu Anda merasa berjasa gitu. Ya. Bukan, hanya orang-orang yang sakti yang sanggup memegang hutan Iya. besar itu, Iya. yang punya kekuatan. Iya. Itu maksudnya. Ya. Kalau nggak punya kekuatan nggak akan mampu memegang hutan sebesar itu. Gitu. Dua yang lama. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Macam tu. Amak kau tu gagah. Oh, nggak gagah mak tu dulu. Ya. Waktu mudanya. Ikonan masuk aku sia Ajo. Ya. Ajo tu suami amak ko. Enggak? Ya. Oh. Sia tu pihak Penjagonya. Oh, penjaga sia pihak di amak. Ya. Oh, pihak di amak Ya. ya. Orang tua ya dulu. Orang tua dulu. Ya. Sia nama orang tua dulu sia. Sia nama orang tua dulu sia. R. Ya. Iya, bahasa Indonesia dong. Biar ini kan yang nonton saya Indonesia nggak paham nanti. Hmm. Coba kok Ajo. Saya yang menjaga Ya. tanah leluhur. Terus Macam kekuatan keluarga. Karena keluarga tak sembarang. Luas perkebunan dari kerja keras. Iya. Hanya orang biasa tetapi mempunyai hak atas tanah yang luas sekali. Taulah itu hutan perkebunan. Iya. Tak main-main. Hmm. Tak ada berani orang. Iya. Mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Kan itu mertua saya. Ya kau tak tahu kisahnya. Oh ya enggak. Macam tanah tu ada berpihak pada keluarga ni. coba jelaskan. Pun nggak tahu. tak semudah itu. Sampai pada masa ini pun masih berjaya tanah itu. Apa perkebunan? Bu? Itu buah sawit. Sawit. Masih berjaya Iya. tanah itu. Ya, Iya. lalu Terjaga. Tugasku dah selesai. Mempertahankan, menjaganya. Iya. Karena orang tuanya dulu bukan orang tua sembarang. Disegani di perkampungannya. gitu ya. Bapaknya dia. Lalu Ditakuti kerana berteman dengan harimau. Garang, tajam matanya. Tetapi itulah tak sangguplah lagi. Kenapa? Dia tak sanggup dengan raganya. Akhir kau bawa ke tempat yang tak layak. Jadi dia mengubah pemikirannya. pengobatan yang sebelumnya tadi Iya. Bu. Setelah itu langsung berubah. Oh iya. Iya. Mana mau dia Hmm. untuk dekat lagi. Aku tak jahat. Ya. Aku hanya megagahkan tubuhnya. Kata ibu kan kalau marah Iya. tanya merah gitu. Mm-mm. Karena ada sosok Ajo ini gitu Iya. ya, Jo ya. Ya memang karena mengamuklah. Apakah marah? Siapa yang membuatnya sakit kepala, marahlah aku. Oh, yang buat tes kepala yang tadi di badan Agil itu. Aku Itu siapa itu yang tadi itu? anak banyak macam gaya. Anak macam gaya gimana? Anak banyak berbeza pemikiran, berbeza keadaan. Iya. Emang berapa bersaudara? Tak semua satu buah dari pohon itu sama. Pasti ada buah yang tak baik. Iya. Menjadi pemikiran berat Sama ibunya. bagi amak. Iya. Iya. Itu macam aku mengamuk. Siapa yang sayang amak? Semua pun pasti sayang. Iya. Tapi macam itu bentuknya. Orang itu beda-beda. Satu dan yang lain jadi pusing ya. Yang suka panas nggak mau pakai kerudung siapa? Itulah. Yang suka nyopot kerudung. Nggak tenang, panas. Aku tak buat seperti itu. Iya, lalu siapa? Aku tak buat gaduh amak. Hmm. Tetapi itulah yang terpasang di badan. Agar kau kembali lagi ke tempat itu. Dari pengobatan sebelumnya itu, Bu. Oh iya. Iya benar.
Biar ibu ketergantungan nanti datang lagi ke sini. Iya. Macam mana badan kau pasang? Dipasang di punggungnya katanya. Aku pun tak dipasang. Tetapi aku berjanji dengan keluarganya dulu Untuk menjaga. untuk menjaga keturunanmu. Orang hebat orang tuanya, bukan dari tahta, tetapi dari jati dirinya yang kuat. Jadi bukan Kuat maksudnya dari mana? Dari jati jati diri. diri. Maksudnya itu apa? Gimana Bang? Gini, kok ibu ini bukan keturunan misalnya keturunan raja gitu, Bukan, yang ya. yang penguasa daerah. Kalau Iya. keturunan raja kan memang udah ada warisan, Iya. tanahnya luas di mana-mana karena leluhurnya raja. Iya. Beliau tuh orang biasa tapi punya kekuatan, Iya. punya jati diri sehingga kuat bisa meraih Itulah sesuatu yang besar. Iya, bapaknya suami. yang membuat suaminya, dia ya. terpandang karena kegigihan, Gigihan, Kerja ketekatan, Iya. dan juga ilmunya. ilmu. Oh berarti gangguannya itu berasal dari pengobatan sebelumnya ya Jo? Berawal karena memang kegaduhan kami. Mm-mm. Kegaduhan kami itu macam dulu, mana ini anak laki-laki, harus tanggung jawab anak laki-laki. Suami ibu mungkin yang dimaksud. Iya. Pak sini Pak. Janganlah diam anak laki yang Pak, jaga ada yang amak. mau disampaikan nih Pak sini. Keluarga ibumu ada berapa banyak orang Bapak anak keberapa? bersaudara? Amakmu Oh Bapak anak pertama. Semua berapa? 7. Bapak nomor 1. begitupun Yang lain keluarga Tadi yang banyak. busuk. Jadi sarannya Ajo gimana? Jadi memang awak ini bersalah. Kenapa? Awak ini berpengaruh kepada ketajaman matanya. Siapa yang memang mau mendekati amak, pasti awak tajam dulu mata. Tatap dulu. Tetapi awak tak tenang dengan mereka yang mengikuti awak di badannya. Sebenarnya tak ada masalah. Hanya karena memang sudah waktu raga itu ada waktu lemahnya. Tak selama raga ini mampu dan sanggup untuk membawa jiwa untuk berdiri tegak. Ada waktu masa raga ini pun rapuh supaya apa? Amak ini keras orangnya, tapi baik hati dia, sangat baik dia. Tetapi sudah waktu, tetapi khawatir anak itulah terjadi sesuatu. Jadi pikiran anaknya sama Iya. dia. Akhirnya membawalah amak ke tempat-tempat itu. Terjadilah suatu kegaduhan dalam dirinya sampai lupa kepada dirinya. Memang semua itu kembali kepada diri. Aku pun tak lagi sanggup. Tak sanggup untuk apa Jo? Ini ada 2 orang yang jaga ya. Dua makhluk yang Dua makhluk. jaganya. Dua makhluk. Ini ada 2 dia nggak sendiri. Oh. Ini yang begini nih, yang kayak mendekarnya ada 2. Oh yang pendekar. Terus yang itu siluman buaya siapa tuh Datuk? Pak Ajo? Ya. Itu di tempat perairan air terjun di sana. Dan terjun bersama-sama dia. Di Padang apa? Iya, di Padang. Terjunnya? Di air terjun tuh sungai. Ya. Sungai di kebun itu ada kata kita mau ke kebun itu ada sungainya. Oh gitu. Dari situ berarti yang siluman buaya itu ya? Ya. Kenapa bisa ikut ke ibu? Karena keturunannya. Kau pun dia itu mendapatkan hasil dari orang tuanya. Hartanya sampai kepada dia. Iya. Berjaya kepada dia. Jangan bertanya kenapa harus dia. Itulah atas kehendaknya. Memang dia yang terpilih. Apakah nanti beliau akan diturunkan lagi ke anaknya di antara 7 itu? Kalau memang sudah terakhir kau singkirkan, tak ada lagi. Sudah aku bilang, tak sanggup lagi aku sudah. Jadi Ajo ikhlas nih besar hati kalau dipisahin sama Ibu Nurbaiti. Ya, asalkan kau menjaganya dengan sepenuh hati. Selama ini Iya, buat bilang dibuat Ibu, kan? kami akan menjaga. Bilang. Kami akan menjaga. Merawat seorang ibu itu bagaikan merawat pintu surga. Ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Baru bapakmu. Bagus tak mengamuk dia. Emang kalau di rumah ngamuk? Ada. Kadang-kadang Sering ya. marah juga. Tapi yang ikut saudaranya ada berapa? Bapak sama yang bungsu Iya, aja? tadi ini yang tua, ini yang Di mana-mana. Kalau Yang ada namanya tuan tanah itu tak segampang membalik telapak tangan. Iya. Jadi
Apa pesannya untuk anak-anaknya nih? Diwakili nih sama yang paling Iya. besar, yang Jadi- paling Ya. yang di tengah nggak ada yang ikut. Kutanyakan padamu, Ya. apa yang kau khawatirkan dari ibumu? Oh, yang ku khawatirkan dia sholatnya nggak kusuk, badannya pada sakit-sakit. Kasihan sama mak saya. Bagus kau khawatir kembali kepada keimanan ibumu. Ya. Tapi pesanku, jadilah cermin untuk ibumu. Karena ibumu, amakmu saat ini seperti kembali ke masa jaya anak-anak dulu. Sikapmu akan menjadi cermin baginya. Ya. Kau melakukan ibadah, dia pun pasti akan beribadah. Iya. Itu pesanku. Biasa kalau orang udah sepuh kan kembali kayak anak-anak. Iya. Dia tak perlu kata-kata, Dan tapi contoh. dia perlu sebuah perbuatan. Kenyataan. Karena telinganya tak cukup pandai untuk mendengar. Iya iya. Jadi diberi contoh, Bu. Iya. Diberi contoh. Jadi kita tuh jadi contohnya. Tanganmu ini penyambung batinnya. Sampaikan lewat batinmu dari doamu. Aku pun meminta maaf terhadapmu. Memang kesalahan, tetapi inilah yang terjadi. Tak semudah itu. Dan aku pun berjanji bahawa aku pun benar-benar menerima atas apa yang kau pandang terhadapku. Dan aku bersiap untuk bersepakat denganmu untuk menyelesaikan perjanjian ini. Nanti diputuskan perjanjiannya sama Panglima. Iya. Supaya nggak lagi ke anaknya. Iya. Iya. Jika ingin kebaikan, datanglah ke tempat yang baik dan cara yang baik. Jika ingin kesolehan, maka datanglah ke tempat yang soleh. Ya kemarin itu kan nggak tahu ya, Iya, karena saya nggak tahu. pengennya kan Bukan saya yang membawa, kan saya dia dari sana. Saya lihat dia dari bawa adik ke sana, adik ipar Itu saya. yang dibilang antara kakak adik beda Itulah pendapat. Iya. tipuanmu. Heeh. Mereka menipumu dengan caranya. Hmm. Maka utamakan dulu hati nuranimu dibandingkan pikiran. Karena hati letaknya Tuhanmu bersemayam, pikiranmu letaknya mereka bersemayam. Tapi yang waktu itu bawa ke tempat pengobatan sebelumnya nggak diajak ke sini. Enggak, yang bawa itu si kakaknya ini. Kalau ke berkata yang lalu, itu bertanda Tuhan belum mentakdirkan. Semua itu berhikmah. Iya. Macam seperti ilmu bagimu. Kau tak akan tahu sebelum kau merasakannya. Iya sih. Bagaimana kau tahu rasanya garam sebelum kau menjilatnya? Kau percaya dengan pendengaran dari orang lain. Jangan mudah percaya. Lalu cobain tanyain untuk yang di pinggang tusuk itu bisa dikeluarin nggak? dapat dikeluarkan. Semua itu dapat dikeluarkan. Tak ada yang bisa. Keadaan ibumu saat ini memang sedang waktunya rentah. Tetapi jiwa harus kuat. Bagus kau mempunyai pikir bahwasanya utama kembali ke Allah. Iya. Supaya keimanannya tetap terjaga. Jadi anak-anaknya semua sudah sepakat untuk nanti akan merawat dengan baik ya. Iya. Tadi pesan Panglima jangan kaget nanti kalau ibu diobatin nggak apa-apa ya ibu Iya. jadi lemas karena kan Iya. ibu nanti jadi dirinya sendiri. Iya. Sudah tidak Aku ada. pun minta maaf. Jagalah harta yang sesungguhnya adalah ibumu. Bukan banyaknya harta Materi. peninggalannya. Hmm. Tetapi inilah harta yang sesungguhnya, yaitu merawat kesempatan ini, yaitu harta kalian anak-anaknya. Jangan bermusuhan terhadap saudara. Hmm. Itu yang membuat ibumu tenang. Oh iya iya. Kalau pengen ibu sehat ya anak-anak harus rukun gitu. Iya. Itu yang terpenting. Aku berjanji Iya. dan aku mengakui keberadaanku. Iya. Sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dialah yang mengandalkan Tuhannya. Dialah yang mengandalkan Tuhannya dalam setiap langkahnya. Iya. Benar. Iya. La ilaha illallah. Ajak salaman dia wahdahu la Panglima. syarika lah. Masya Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin. Aku minta maaf Aju ya. Ya, aku serahkan Iya. kembali Iya. kepada kodratnya. Amin. Duniamu adalah duniamu. Amin. Duniaku adalah duniaku. Iya. Kekuatan kembali kepada sang pemilik. Amin. Allah, astagfirullah.
Panglima, pangkalan ko mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabar, tangannya saya pegang tangannya. Allah. Tangannya pegang. Sabar, Mak. Sabar, Mak. Pelan-pelan. Ya alhamdulillah Ibu Nurbaiti sudah diterapi, terus sudah mandi air doa. Ibu apa yang dirasakan sekarang? Enak, segar, badannya enakan. Kakinya masih berat apa mendingan? Kecapean. Oh capek, capek ya memang kalau habis terapi tuh nanti jangan kaget ya Bu ya kalau Iya. di rumah Ibu jadi lemes, misalkan capek gitu nggak apa-apa, misalkan Iya. kok jadi tidur terus ngantuk nggak apa-apa, Iya. karena itu efek dari penyembuhan ya. Iya. Nah kalau Ibu apa kesan-kesannya setelah membawa orang tua ke sini? Oh, kesannya mah gimana lihat ibu berobat, jadi kepengen juga gitu. Oh sih, kesannya Ibu pengen diobatin juga Iya. karena ada keluhan. Iya, ada keluhan juga di dada Oh, sama iya. di Nanti punggung. kita ungkap juga seperti Ibu. Tapi kalau untuk khusus dari Ibu Nurbaiti, dari hasil medumisasi tadi, apakah menurut Ibu sudah cocok gitu, sinkron dengan kondisi yang dialami Ibu? cocok gitu. Cocok semua ya? Cocok ya. Terus tadi ada yang berbahasa Padang. Saya juga Iya. nggak ada nggak Ismi pintar bahasa Padang tiba-tiba. Iya, lihat bahasa Padangnya ada apa? Yang dari Padangnya juga ya inilah percaya nggak percaya jadinya percaya gitu. Jadi sinkron dengan Iya. pantauan di awal yang Iya. Panglima sampaikan ya. Ternyata Iya. memang benar dari ada perjanjian leluhur yang pengen harus diputuskan gitu. Iya. Tapi ternyata beliau sendiri memang sudah menerima gitu Iya. untuk diputuskan gitu. Iya. Bapak apa kesan-kesannya? Belum dengar suara Bapak dari tadi. Ya bagus aja Mbak. Baik. Gimana Pak? Kira-kira dengan pelayanan di sini memuaskan apa tidak? Memuaskan sekali Mbak. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Kalau Ibu gimana? Memuaskan, bagus. Mantap pokoknya kalau pelayanan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya baik, Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Nurbaiti ini. Ya, saya pesan bagi secara pribadi, makanya kembali lagi zikrullah kepada Allah untuk mengembalikan akal sehat kita, daya fokus pikiran kita, karena yang memperbanyak zikrullah itu mengikis gangguan-gangguan atau serangan-serangan dari luar yang tidak baik, seperti makhluk astral yang ataupun setan kita bilang yang ingin mengganggu masuk ke dalam pembuluh darah kita, dalam tulang kita, dalam akal pikiran kita. Jadi agar kita tidak dibuatnya kita bilang kayak pikun ataupun lupa ingatan, karena kalau kita banyak zikrullah, banyak malaikat nanti yang menjaga badan kita. Banyak malaikat yang menjaga badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan kepintaran di dalam akal pemikiran kita. Banyak sih doa-doa atau hadis-hadis Nabi, hadis Rasulullah yang bisa kita pakai untuk berzikir gitu dalam keseharian kita, sambil duduk, sambil berdagang, sambil ngapain saja. Itu harus perbanyak sholawat, harus perbanyak zikrullah pada Allah. Bisa jadi pesan saya yang terbaiknya seperti itu, karena untuk menghindari segala macam bisikan-bisikan syaitan ataupun makhluk-makhluk yang ingin menguasai dan mengendalikan tubuh kita gitu. Nah, habis itu kesehatan juga harus kita jaga, mana yang
layak dan mana tidak layak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena sakit itu lebih dari makan yang berlebihan, makan yang tidak sehat, yang bukan tidak sehat ya, maksudnya terlalu berlebihan lah. Dan satu lagi, jangan terlalu berpikir yang berat ataupun yang membuat kita tuh depresi. Serahkan aja semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak sanggup lagi berpikir, percayakan sama Allah, minta kemudahan sama Allah dalam segala urusan kita, itu yang wajib kita ikhtiarkan seperti itu. Ya, tadi pesan Panglima kan ada doa yang harus disikirkan, Bu. Iya. Saya sudah titipkan doanya, nanti Iya. tolong supaya diajarkan ke Ibu Nurbaiti agar Ibu bisa menzikirkan sendiri ya. Iya. Pendek kok doanya, mudah-mudahan itu bisa mempercepat proses penyembuhannya nanti ya. Iya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit.